Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dari negeri ginseng, yaitu negeri Korea, yang berjudul Hellbound. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita langsung ke filmnya. Di awal film, di mana di sebuah kafe ada sekelompok remaja yang sedang menonton video. Di video itu, seseorang yang bernama Jung Jin menjelaskan bahwa ketika manusia menerima ramalan dari malaikat, ia tidak bisa lari dari ramalan itu, dan orang yang menerima ramalan tersebut akan masuk neraka atas dosa-dosanya. Namun sebagian dari para remaja itu juga ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya, guys. Kemudian di tempat itu juga ada seorang pria yang sedang melihat handphone. Dan di layar handphone itu menunjukkan jam 1:19 menit. Dari raut wajah pria itu terlihat sangat ketakutan. Ketika waktu menunjukkan jam 1:20 menit, tiba-tiba ada 3 makhluk yang muncul supranatural, yang 3 makhluk itu menyerang pria itu. Pria itu penuh darah dan luka akibat serangan dari 3 makhluk tersebut. Pria itu kemudian lari dengan sekuat tenaga, namun 3 makhluk tadi tetap mengejar hingga ia tertangkap. Lalu 3 makhluk hitam besar tersebut menghajar pria itu dengan membabi buta. Banyak yang melihat kejadian mengerikan itu, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak dapat membantunya. Jiwa pria itu diserap oleh 3 makhluk tersebut, kemudian pria tadi mati hangus, hanya tersisa tulang belulangnya saja. Sadis. Kemudian selanjutnya ketiga makhluk itu pun pergi. Scene berlanjut di mana pihak kepolisian melakukan evaluasi tentang masalah pria yang terbunuh oleh 3 makhluk gaib itu. Lalu ada seorang detektif yang bernama Kyung Hyun yang akan ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Ditemani partner kerjanya yang bernama Hansu. Lalu Hansu membacakan sebuah berita di internet mengenai kemunculan 3 makhluk gaib itu. Dijelaskan bahwa 3 makhluk yang membunuh pria itu adalah malaikat penjaga neraka yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menghukum manusia atas perbuatan dosanya. Scene berpindah di mana Kyun Hyun dan Hansu menghampiri pria yang bernama Jung Jin. Masih ingat kan guys di scene awal tadi? Lalu tiba-tiba anak dari Kyun Hyun yang bernama Hae Jung juga berada di tempat tersebut. Melihat itu, Kyun Hyun menyuruh Hang Jun untuk segera pulang ke rumahnya karena sudah larut malam. Kemudian Kyun Hyun membicarakan soal makhluk itu kepada Jung Jin. Jung Jin mengatakan kalau 3 makhluk itu adalah kehendak dari Tuhan agar manusia berperilaku secara bijaksana. Tetap Kyun Hyun menyangkal hal itu karena manusia mempunyai hak kebebasan selama berada di dunia. Jadi Jung Jin di sini adalah seorang ketua sekte yang bernama Kebenaran Baru, guys. Yang mana Jung Jin membenarkan 3 makhluk itu adalah malaikat yang menghukum manusia atas dosa-dosanya. Kemudian Hansu menanyakan apakah Kebenaran Baru mempunyai hubungan dengan Arrowhead. Jung Jin menyangkal kalau ia tidak mempunyai hubungan dengan Arrowhead. Karena Arrowhead di sini adalah sekelompok radikal yang mendukung Kebenaran Baru, tetapi dengan keradikalannya Arrowhead, Jung Jin sangat menjauhi kelompok radikal itu. Meskipun Arrowhead mendukung penuh pemikiran-pemikiran Jung Jin. Bisa dibilang fanatik gitulah guys. Kemudian Jung Jin juga mengatakan kepada Kyun Hyun kalau ia mendengar dari Hao Jung, yaitu anaknya, kalau istrinya dibunuh 10 tahun lalu. Dan Jung Jin mengatakan apakah orang yang membunuh istrinya menyesali perbuatannya. Dan juga orang yang membunuh itu mempunyai kehidupan yang nyaman setelah keluar dari penjara. Mendengar hal itu yang dikatakan Jung Jin, Kyun Hyun terdiam. Kyun Hyun pun pulang. Saat ia tiba di rumahnya, ia menghampiri Hae Jung. Hae Jung mengatakan kalau ia hanya penasaran dengan pemikiran Jung Jin. Hae Jung juga tidak akan fanatik seperti Arrowhead. Lalu Kyun Hyun mencari informasi tentang Jung Jin. Saat ia mencarinya, ia teringat dengan insiden 10 tahun lalu guys, saat istrinya meninggal karena dibunuh. Oke, lanjut. Scene berpindah di mana seorang wanita yang bernama Park Jung, ia sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, anak-anak dari Park Jung menyambutnya dengan kue ulang tahun. Nampaknya malam itu adalah hari ulang tahun Park Jung. Kebahagiaan Park Jung terlihat di mukanya, tapi keadaan berubah saat ada sosok yang menyeramkan keluar dari belakang Park Jung. Dan sosok itu mengatakan kalau Park Jung akan mati 5 hari lagi jam 3 sore dan ia akan masuk neraka.
Di sebuah streaming siaran langsung, nampaklah seorang dengan wajah bercoret-coret. Ia adalah ketua Arrowhead yang menyuarakan ekspresinya di internet. Ia menanyakan seorang pria yang mengatakan kalau ia tidak percaya akan hal yang terjadi atas pembunuhan oleh 3 makhluk itu, dan mengatasnamakan Tuhan karena manusia berhak mempunyai kebebasan karena dianggap melawan kehendak Tuhan. Kemudian ketua Arrowhead menayangkan anggota Arrow yang sedang menangkap pria tadi, lalu memukul pria itu sampai babak belur. Jadi sangat jelas keradikalnya kelompok Arrowhead tersebut, guys. Beberapa hari kemudian, pria yang dipukuli itu datang dengan pengacaranya yang bernama Min Hye-jin. Lalu, Kyun Hoon menemui pria itu dan mengatakan kalau ia menangkap pelaku pemukulan terhadapnya. Kyun Hoon juga mengatakan kalau yang memukulnya masih di bawah umur semua. Setelah itu, Min Hye-jin kembali ke tempat kerjanya. Lalu ia menemui seorang wanita dan ia adalah Park Jung. Park Jung menceritakan kalau ia menerima ramalan kalau ia akan meninggal 5 hari lagi pada jam 3 sore. Ia datang menemui Min Hye-jin karena ia telah membuat kesepakatan dengan Jung Jin. Saat ia sedang di hari kematiannya, Jung Jin akan melakukan siaran langsung dan Park Jung akan diberikan uang tunjangan sebanyak 3 miliar won untuk memenuhi kebutuhan anaknya di masa depannya. Scene berlanjut di mana Min Hye-jin pulang ke rumahnya. Ia mempunyai seorang ibu yang sedang mengidap penyakit kanker. Min Hye-jin membagi keluh kesahnya kepada ibunya tentang masalah yang ia hadapi baru-baru ini. Scene berpindah di mana Kyun Hoon sedang mengikuti sebuah rapat, lalu Min Hye-jin menelponnya untuk bertemu dengan Jung Jin. Kemudian Kyun Hoon pergi menemui Jung Jin. Setelah bertemu, mereka mengobrol satu sama lain hingga ia sampai di tempat Park Jung. Dan di tempat itu juga Min Hye-jin juga hadir karena Min Hye-jin pengacara dari Park Jung, sedangkan Kyun Hoon dari pihak kepolisian juga ikut serta untuk mengamankan Park Jung. Kemudian saat mereka berkumpul, Min Hye-jin menjelaskan kepada Jung Jin agar identitas anak dari Park Jung tidak boleh bocor agar mereka tidak dicelakai oleh pihak luar. Jung Jin mengatakan kalau ia tidak akan membocorkan identitasnya kepada pihak luar. Yang terpenting, Park Jung bersedia saat hari ramalan itu tiba, Jung Jin akan membuat sebuah siaran langsung dan membayar Park Jung dengan uang 3 miliar won. Setelah itu, Jung Jin menanyakan tentang suami Park Jung, kenapa di rumahnya hanya ada dirinya dan 2 anaknya saja. Park Jung tertegun mendengar pertanyaan Jung Jin. Kemudian, Min Hye-jin menengahi pertanyaan dari Jung Jin. Kalau kesepakatan, Jung Jin hanya bersedia ditayangkan siaran langsung saat ramalan itu tiba. Tapi untuk pribadinya atau latar belakang keluarga Park Jung itu menjadi privasi tersendiri, guys. Park Jung mengatakan kepada Min Hye-jin agar ia bisa menjaga anak-anaknya dengan aman saat ramalan itu tiba. Lalu saat perjanjian itu selesai, Jung Jin pergi dan Kyung Hoon menanyakan perihal anak dari Park Jung. Min Hye-jin akan mengirim anak-anak dari Park Jung ke Kanada untuk dititipkan sementara di Kanada. Arrowhead seperti biasa, ia menanyakan siaran langsung di channelnya. Ia memberikan informasi bahwa dari kebenaran baru, ada seseorang yang menerima ramalan kalau orang itu akan masuk neraka. Tetapi Arrowhead tidak mengetahui identitas dari penerima ramalan tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar bahwa yang menerima ramalan itu bernama Park Jung dan mempunyai anak di luar nikah. Ternyata yang membocorkan identitas mereka adalah partner Kyun Hoon. Ia adalah Hansu. Lalu Kyun Hoon saat sampai di rumahnya, ia mencari anaknya Hae Jung karena di kamarnya kosong. Ia menghubungi Hae Jung. Di telepon itu terdengar suara Hae Jung mengatakan kalau ia malam ini tidak bisa pulang karena melakukan tugas di rumah temannya. Kyun Hoon pun mengizinkannya untuk menginap di rumah temannya. Ternyata Hae Jung berbohong kepada ayahnya, guys. Ia tidak sedang mengerjakan tugas sekolah, melainkan ia sedang berada di tempat Jung Jin. Kemudian Hae Jung menceritakan tentang kematian ibunya kepada Jung Jin, bahwa yang menyebabkan ibunya dibunuh disebabkan olehnya. Jika saat itu Hae Jung tidak lupa untuk mengantarkan baju ayahnya, yaitu Kyun Hoon, ke tempat kerjanya, ibunya tidak akan bertemu dengan pria yang membunuhnya. Scene berpindah di mana Kyun Hoon sedang menerima pesan dari Min Hye-jin kalau identitas dari Park Jung sudah bocor. Kyun Hoon pun bergegas pergi, sedangkan Min Hye-jin menuju rumah Park Jung agar mereka bisa tidak dicelakai oleh Arrowhead. Karena kita tahu bahwa Arrowhead adalah kelompok radikal, guys. Dan benar saja, Arrowhead sudah membeberkan seluruh informasi mengenai Park Jung di internet. Lalu scene lain, Min Hye-jin tiba di rumah Park Jung. Ternyata mereka sudah siap dan menunggu Min Hye-jin.
Lalu mereka pergi menuju bandara untuk mengantarkan anak-anak dari Park Jung yang akan dititipkan ke saudaranya Min Hye Jin yang ada di Kanada. Sesampainya di bandara, anak-anak Park Jung langsung dikawal oleh anggota Min Hye Jin yang akan menemani perjalanan mereka hingga ke Kanada. Sedangkan di sisi lain, Hye Jung dan Jung Ji menangkap pembunuh yang membunuh ibu Hye Jung. Kemudian saat ia sadar, Jung Jin dengan cepat membiusnya. Kemudian pria itu pingsan kembali. Jung Ji menanyakan kepada Hye Jung apakah dia menyesal terhadap apa yang akan ia lakukan kepada orang yang membunuh ibunya. Hye Jung mengatakan kalau ia tidak akan menyesali perbuatannya. Ternyata Hye Jung dan Jung Ji memasukkan orang yang membunuh ibunya itu ke dalam sebuah kotak pembakaran mayat. Lalu dibakarlah orang itu hidup-hidup, guys. Di keesokan harinya, tubuh orang yang dibakar itu ditemukan di sebuah kebun yang membuat ayah Hye Jung yaitu Kim Hyun dipanggil oleh atasannya untuk menanyakan hal tersebut. Karena bagaimanapun juga orang itu adalah orang yang membunuh istrinya. Kim Hyun mengatakan kalau ia tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Setelah kejadian yang menimpa Park Jun, Arrowhead menyuarakan lewat siaran langsung agar Park Jun mengakui kesalahan yang ia perbuat. Sampai-sampai orang melakukan demo di depan rumah Park Jun agar Park Jun mengakui atas dosa-dosanya. Di sisi lain, Kim Hyun sedang berada di kantornya. Ia menghubungi Hye Jung, tetapi handphonenya yang dihubungi tidak aktif, guys. Saat ia ingin menghubungi wali kelas Hye Jung, tiba-tiba dari luar ada sebuah batu yang hampir mengenai kepala Kim Hyun. Ternyata, kelompok Arrowhead menyerang kantor polisi dan membuat kekacauan mengatasnamakan kehendak Tuhan yang tidak boleh menyembunyikan orang yang menerima ramalan. Kemudian berlanjut di mana hari ramalan itu tiba. Semua pihak kepolisian dan juga tentara mengamankan tempat itu dan juga seluruh orang di Korea menantikan apa yang akan terjadi. Apakah benar ramalan itu ada atau hanya isu belaka? Lalu Min Hye Jin menerima surat dari seseorang. Saat Min Hye Jin ingin membuka surat itu, tetapi ia mengurungkan niatnya karena melihat Park Jung yang terlihat dari raut wajahnya, ia sedang menerima tekanan mental yang sangat berat. Kemudian Min Hye Jin menawarkan kepada Park Jung apakah ia ingin menghubungi anak-anaknya. Park Jung menjawab ia akan menghubungi anak-anaknya saat ramalan itu selesai. Lalu tibalah waktunya ramalan itu. Hitung mundur pun dilakukan dan tunggu di episode selanjutnya ya, guys.